Xabi Alonso dipecat, bukan taktik tapi karena satu hal fatal. Apa itu? Arbeloa yang tanpa nama malah bikin Real Madrid makin ganas. Padahal pemainnya sama, klubnya sama, dan tekanannya juga sama. Masalahnya bukan taktik, bukan juga kualitas pemain. Masalahnya ada di satu tempat paling menentukan di Real Madrid. Apa menurutmu, guys? Mari kita kupas bersama. Sebelumnya, bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komennya. Xabi Alonso datang ke Real Madrid dengan status legenda, dulu sebagai pemain Real, dan tentu kesuksesannya bersama Leverkusen kemarin. Otak dirijen sepak bola, elegan, tenang, modern tentunya. Banyak yang berharap Alonso adalah masa depan Madrid di pinggir lapangan. Banyak omongan yang berkomentar langkah tepat memilih Alonso ke Madrid. Tapi kenyataannya, hasil tidak berpihak. Kekalahan demi kekalahan datang. Permainan terlihat rapi, tapi dingin, tanpa emosi, tanpa rasa lapar. Dan di Real Madrid, kalah sekali bisa dimaklumi, tapi kalah berulang adalah dosa besar. Tekanan media meningkat, sorotan tajam ke Alonso. Dan yang paling berbahaya, bahasa tubuh para pemain mulai berubah. Vinicius, Mbappe, bahkan sang presiden, Florentino Perez pun tak bisa menyembunyikan roman wajah kekecewaan dan unrespect pada Alonso. Xabi Alonso bukan pelatih buruk, tapi sebaliknya, mungkin bisa dibilang terlalu pintar. Alonso membawa pendekatan yang sangat detail, instruksi ketat, struktur kaku, rotasi posisi yang rumit. Masalahnya, Real Madrid bukan tim muda yang haus arahan. Ini tim berisi pemain bintang, pemain yang sudah juara segalanya. Pemain dengan ego, pengalaman, dan kebebasan bermain tinggi. Di titik ini, para pemain mulai merasa tidak dipercaya dan mungkin kurang nyaman dengan pressure ala Alonso. Mereka tidak diberi ruang untuk improvisasi, tidak diberi kebebasan naluri, dan di ruang ganti Madrid, satu hal sangat menentukan. Kalau pemain tidak respect, pelatih sudah selesai. Dan terbukti, tergesernya Alonso dari kursi kepelatihan. Saat ketidakharmonisan itu mulai muncul di ruang ganti, tak pelak bermuara pada beberapa hasil buruk di beberapa pertandingan. Ruang ganti Madrid mulai tidak solid. Beberapa pemain terlihat keegoannya dan respon cuek pada Alonso. Ini terlihat di beberapa momen. Bahkan, sang presiden klub pun, Florentino Perez, melakukan hal serupa. Dalam permainan, beberapa tidak lagi terlihat fight 100%. Intensitas latihan menurun. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak sepenuhnya percaya. Dan ini adalah keguncangan kondisi internal ruang ganti. Di Real Madrid, kalau ruang ganti mulai memilih diam, itu berarti sedang terjadi masalah ketidaksinkronan hubungan pemain dan pelatih. Manajemen melihat satu hal jelas, tim ini butuh pergantian pemimpin para pemain, bukan profesor. Dan keputusan besar pun diambil. Xabi Alonso dipecat dengan cepat. Keputusan tak biasa. Real Madrid langsung memilih pengganti Xabi Alonso. Bukan nama besar pelatih yang identik dengan Real Madrid. Mengejutkan, Real memilih mantan pemainnya, yaitu Arbeloa. Nah, tanpa hype besar, tanpa reputasi jenius taktik, tanpa janji sepak bola revolusioner, tapi Arbeloa datang dengan satu hal yang sangat Madrid butuhkan, nyali. Dan sampai saat ini, sementara Arbeloa, pendekatannya sederhana, instruksinya singkat, pesannya jelas. Ini Real Madrid. Kalau kamu pakai jersey ini, kamu lari, kamu bertarung, dan kamu menang. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada teori rumit, hanya tanggung jawab. Dan yang menarik, para pemain langsung merespons. Terlihat beda memang sejak Arbeloa yang sementara ini megang kendali para pemain. Kenapa pemain cepat respek dan serasa nyetel dengan Arbeloa? Mungkin Arbeloa tahu celah kekurangan di masa Xabi Alonso,
dia memahami suatu hal penting. Di Real Madrid, pelatih harus berdiri di depan pemain, berdiskusi untuk membangun tim yang solid, bukan kaku memaksakan taktik, dan bukan juga serasa di atas mereka. Dia berani menegur pemain bintang dengan pendekatan, tapi juga berani melindungi mereka di depan media. Pemain merasa dibela, pemain merasa dipercaya. Hasilnya terlihat jelas. Pressing lebih agresif, duel lebih keras, selebrasi lebih emosional. Madrid bukan hanya menang, Madrid terlihat hidup, dan dari situlah respek tumbuh. Walau hasil belum maksimal sesuai yang diharapkan, minimal ada perubahan di tim yang lebih baik daripada yang kemarin. Dapat terlihat di lapangan bagaimana hubungan antar pemain serta pemain dengan pelatih. Punya metode masing-masing yang menjadi perbandingan Alonso versus Arbeloa. Xabi Alonso datang dengan sistem taktiknya, sedangkan Arbeloa datang dengan jiwa kepercayaan dirinya. Alonso ingin membentuk permainan, Arbeloa ingin membangkitkan mental. Alonso berpikir jangka panjang, Arbeloa fokus hari ini. Dan di Real Madrid, hari ini selalu lebih penting dari besok. Xabi Alonso gagal bukan karena dia pelatih buruk, tapi karena mungkin Real Madrid belum siap dengan ide-idenya. Kalau Arbeloa berhasil, bukan karena taktik jenius, tapi karena dia mengembalikan satu hal paling mahal di klub ini, respect. Karena di Real Madrid, taktik bisa dipelajari, trofi bisa dikejar, tapi kalau ruang ganti sudah memilih, segalanya sudah ditentukan.